Oke, anak sekalian, assalamualaikum, selamat siang. Pada siang hari ini, anak sekalian, atau pagi setengah siang, Bapak tidak banyak memberikan materi karena materinya pun sudah tersedia di GC. Bapak hanya ingin melihat wajah-wajah kalian aja, karena ini adalah materi yang terakhir di semester ini. Oke, kita sedikit ke materi ya, yaitu sikap kita terhadap upaya memperkukuh persatuan. Nah, kita ini kan di luar negeri ya, di luar negeri bagaimana upaya kita di dalam mempererat persatuan. Seperti yang Bapak jelaskan dulu bahwa di Indonesia itu persatuan sudah ada, setidaknya sejak tahun 1908, yaitu sejak mulai berdirinya Budi Utomo yang disebut dengan zaman perintis persatuan. Lalu kemudian zaman penegas, yaitu di era Sumpah Pemuda ya 1928 ditegaskan sampai lahirnya Sumpah Pemuda. Lalu kemudian didobrak oleh angkatan 45 Soekarno dan kawan-kawan menjadi merdeka, didobrak itu ya. Lalu kemudian kita sekarang pada era melaksanakan persatuan yang sudah dirintis, sudah ditegaskan, sudah didobrak oleh pahlawan kita zaman dulu. Nah, anak sekalian, menurut kamu nih, Sapit dulu, Pit, bagaimana keadaan persatuan dan kesatuan di Indonesia saat ini, Pit? Saat ini menurut saya, Pak, maksudnya dalam bidang apa, Pak? Apa saja, apa yang ada di pikiranmu, ada di benakmu, menurut kamu persatuan dan kesatuan Indonesia itu seperti apa sekarang? Kalau menurut saya sih, sekarang nih kondisi sekarang rakyat sama sesama rakyat, sama masyarakat itu persatuan sama kesatuannya itu baik-baik aja, Pak. Malah lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ada konflik-konflik agama atau apa gitu kan. Sekarang masyarakat sama rakyat itu aman-aman aja sih kalau sekarang. Menurut kamu aman-aman saja itu sejak kapan? Sejak kapan ya? Kemarin kayaknya. Semenjak kasus apa ya? Ya. Kan biasanya tuh pas kemarin-kemarin kan banyak tuh Pak kasus-kasus yang kayak debat-debat tentang konflik agama gitu. Apa kaitannya dengan FPI atau HTI? Ya gitu-gitu Pak. Ya. Kayak FPI, HTI, Habib Rizik gitu kan. Iya, jadi menurut kamu sekarang udah mulai reda. Setelah FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan juga HTI sebagai organisasi terlarang. Jadi sekarang lebih aman gitu ya? Itu kan udah lama. Ya udah mulai reda sedikit lah. Ya. Oke. Sampai sekarang kan udah isu-isu kayak konflik-konflik agama gitu udah nggak ada. Yang sekarang paling yang WNA Cina itu Pak yang bikin rakyat kasihan. Oh, kenapa? Ini yang nggak boleh mudik tapi WNA boleh masuk kan itu kasihan pada rakyatnya. Oh gitu. Kok bisa kasihan gimana itu menurutmu itu? Jadi saat ini kan sebentar Bapak jelaskan kepada yang lain bahwa saat ini rakyat Indonesia dilarang mudik, betul? Ya. Tetapi di tengah-tengah rakyat dilarang mudik itu ada warga India datang. Lalu kemudian ada warga negara Cina datang. Betul? Jadi maksudmu itu. Nah, sekarang hubungannya apa? Sekarang hubungannya apa antara kasihan rakyat dengan kedatangan bangsa Cina? Ayo coba. Kasihannya tuh kayak rakyat apa nggak boleh mudik Pak. Mereka mau ada yang mau ketemu keluarganya, ada yang mau ketemu ibunya. Ya memang ya betul. Nah, lalu kaitannya dengan warga Cina ini apa ini? Ya kayak menurut saya kurang dipikirin gitu loh, sama kurang diperhatiin sama pemerintah.
Kamu tahu nggak warga Cina ke Indonesia itu ngapain? Jalan-jalan atau bekerja atau apa? Kerja kerja Kerja. kerja kan. Kerja. Nah, jadi ada nggak korelasinya, hubungannya antara warga negara Cina datang ke sini bekerja keresahan dengan keresahan rakyat Indonesia yang nggak boleh Hubungannya ya balik? itu Pak, kayak rakyat tuh kurang diperhati, kayak kan misalkan kan WNA Cina nih kan kayak diurusin banget itu Pak, diseriusin Hmm, banget hmm, sama hmm, sama apa, keimigrasian kan kayak diurusin banget ininya, surat-suratnya gitu. hmm, hmm. Tapi gitu kan yang memudik ini Pak, yang mau ketemu ibunya silaturahmi gitu, Oke, tidak kira-kira nih, ramai kan. kira-kira eh, yang kamu ketahui, rakyat dilarang mudik itu kenapa? Gara-gara corona Pak. Gara-gara corona. Jadi, Ya, menurut menurut kamu kebijakan pemerintah melarang mudik ini tepat atau enggak? ya kalau dari segi segi kesehatan gitu, segi virus corona lagi zaman pandemi gitu sih aman-aman aja, tapi kalau ya kan banyak orang yang lain-lain Pak, kayak yang nggak percaya gitu kan, Mm-mm. ya macem-macem lah Pak. Oke, oke, terima kasih pendapatnya Sabit. Nah, sekarang ke Latifah. Lala, gimana menurutmu kamu yang sekarang berada di Indonesia? Apa namanya? Keadaan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini bagaimana menurut kamu? Apakah membaik? Apakah menurun? Ya. Nah, menurut kamu gimana? Eh, Menurut saya nggak tahu sih, soalnya gimana ya Pak? Kayak em, aneh aja gitu, nggak jelas kelihatan bersatu, terus nggak jelas kelihatan tidak menyatu juga. Jadi kayak ya begitu, Ya. aneh Eh, aja. Kalau menurut kamu anehnya itu kok nggak kelihatan bersatu katanya? Di mana tuh letaknya? Nggak kelihatan bersatunya itu di mana tuh? Kayak gimana ya? Ya susah Pak saya jelasinnya. Pokoknya ya gitu. Oke, ada dalam pikiran tapi susah mengungkapkan ya. Iya. Coba sekarang Bapak beralih dulu ke Yuyun. Ayun, Yun, nggak dengar. Yuyun, Ya, Pak. oke. Tahu pertanyaan Bapak tadi? Oh enggak, saya kan ini koneksinya jelek. Jadi tadi saya ke out. Oke, sekarang pertanyaan Yun. Yuyun walaupun tinggal lama di Malaysia, bukan berarti Yuyun tidak memahami keadaan di Indonesia. Nah, menurut Yuyun, kondisi persatuan dan kesatuan Indonesia ini saat ini, nah, menurut kamu bagaimana? Bagus, cukup bagus, sangat bagus, lebih bagus dari yang dulu atau lebih buruk dari yang dulu? Ayo, silakan. Em, ini kan kondisi di Indonesia saat ini kan. Iya, betul, Yun. Menurut kamu aja bebas, ya bebas. Apa yang ada di dalam pikiranmu aja. Soalnya kan pandemi ya Pak. Menurut Iya, saya sih ya, agak gimana gitu. ya gimana itu bagaimana? Gimana itu 1000 tanda tanya itu. Ya agak kurang baik sih kata saya Pak. Oh, kenapa? Kok kurang baik? Ini Ya. pertanyaan Bapak ini persatuan dan kesatuan loh ya, bukan kondisi Oh, bangsa secara umum. Ini kondisi persatuan dan kesatuan. Topik kita sekarang kan persatuan dan kesatuan. Gitu loh. oh oke Pak. Oke aja tuh saya lihat. Oke-oke aja. Udahlah cukuplah oke-oke aja. Ya, Ah, right. Nevi, bisa nggak kamu bersuara, Nevi? Masih kurang bagus dan masih apa tadi ya?
Bentar, Bapak buka dulu nih jawabannya Nevi. Kata Nevi masih kurang bagus dan masih bisa lebih membaik kalau orang-orang masih bisa lebih open mind. Open minded itu gimana, Nevi? Harusnya bagaimana menurut kamu rakyat Indonesia itu? Banyak yang masih tertutup. Ya, tentang apa misalnya? Kaitannya dengan persatuan dan kesatuan ini. Dengan keadaan sekitar. Kurang peduli maksudnya. Jadi mereka mudah terpengaruh. Contohnya, yang ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Tapi nggak tahu apa itu N-nya itu apa, tapi nggak tahu. Oke, sayang sekali ya Nevi nggak bisa bersuara. Pasti Nevi ingin mengucapkan banyak hal tetapi nggak bisa bersuara. Mudah-mudahan semester depan bisa diperbaiki itu suaranya Nevi ya. Tapi nggak tahu N-nya itu apa, FPI yang gitu-gitu. Oh, sama dengan sabit tadi. Ya, oke, sama dengan sabit. Untuk pengetahuan Nevi bahwa FPI, Front Pembela Islam, itu sekarang sudah dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Dan sekarang sedang diselidiki oleh pemerintah, terutama oleh polisi, apa ada kaitannya antara FPI dengan terorisme, karena di beberapa daerah banyak anggota-anggota ex-FPI ini yang berafiliasi dengan teroris, gitu ya. Oke, jadi menurut Nevi intinya ya sudah cukup bagus tapi harus lebih dibaguskan lagi. Oke. Sekarang Bapak ke April. Kapan April? Bersuara April. Ya, kenapa Pak? Ya, oke, perhatikan pertanyaannya. April, kita sekarang kan bicara soal persatuan dan kesatuan atau upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya, atau di judul materi kita adalah upaya untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, menurut April, bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan Indonesia saat ini? Menurut saya sih lumayan. Lumayan gimana itu? Ya, karena adanya pandemi, kayak saling mendonasi, tolong menolong yang kekurangan makanan. Ya. Habis itu kan barusan ada bencana-bencana alam juga. Ya. Terus? Iya, jadi kita kayak, oh itu saudara kita lagi susah, jadi harus ditolong. Kayak banyak selebgram yang minta donasi. Ya. Udah Pak, gitu aja. Oh, gitu aja. Terus nggak apa-apa, bebas. Apa yang ada pikiran April, omongkan aja. Jadi kesimpulannya menurut April, persatuan dan kesatuan di Indonesia ini sudah lumayan bagus. Iya. Cukup bagus ya. Ada yang perlu ditingkatkan lagi? Apakah masih perlu ditingkatkan lagi? Perlu lah. Oke, perlulah. Oke, terakhir nih ke Kanaya nih. Ayo, Kanaya, bersuara lah. Ya, halo Pak. Ya, tahu pertanyaannya kan? Dengar kan? Dengar. Ya, coba ungkapkan apa yang ada dalam pikiranmu tentang keadaan persatuan dan kesatuan Indonesia saat ini. Silakan, Kanaya. Kalau menurut saya sih yang selama ini saya perhatiin itu kan hanya melalui sosial media. Ya. Informasi yang saya dapat, informasi yang saya itu kan hanya dari sosial media. Oke. Jadi sejujurnya di sosial media itu yang saya lihat banyak sekali
orang-orang yang berusaha untuk memicu perpisahan dan pertengkaran gitu. Kayak waktu itu saya lihat ada yang berusaha untuk memecahkan Aceh sama Indonesia gitu. Mm-mm. Terus, Nah, terus juga karena karena itu ditampilkan di sosial media, seperti yang tadi Nevi bilang itu, open mm-mm. minded bagi masyarakat itu kan memang masih apa ya, masih jarang gitu. Orang-orang jarang yang pikirannya itu tuh terbuka. Kayak mereka membaca berita-berita di sosial media itu menelan dengan cara bulat-bulat gitu loh, nggak dikonfirmasi dulu ini beneran Iya, berita yang real atau hoax gitu kan. iya, Menurut saya dengan adanya orang yang nyebarin berita-berita hoax gitu di sosial media itu bisa memicu pertengkaran dan akhirnya memecah persatuan oke, mm-mm. kayak gitu Terus, sih. ayo terus. Mm. Terus itu dari sisi negatifnya Pak, tapi kalau dari sisi positifnya juga banyak, terutama kan bagi orang-orang yang ngerasa sepaham gitu loh. Mayoritas misalkan ada opini yang ternyata disetujui sama mayoritas banyak. Mm-mm. Nah itu biasanya warga Indonesia jadi bersatu tuh. Mm-mm. Entah Misal, itu dari misalnya ya kayak em, kayak gini nih kan, virus yang dari India itu kan masuk kan ya, karena pemerintah bolehin warga negara India itu masuk ke Indonesia. oke. Nah itu saya lihat orang-orang itu kayak pada bersatu untuk kayak ayo jangan jangan terima warga dari sana biar kita tuh bisa lindungin negara kita biar nggak terkena virus jenis baru kayak gitu. Mm-mm. Nah mereka tuh biasa bersatu tuh kalau masalah-masalah yang opini itu disetujui sama mayoritas banyak, mereka Mm-mm. bersatu gitu. Mm-mm. Dan saya merasa itu bukan hal yang negatif juga sih, bisa bisa diambil sisi positifnya juga kalau dipikir-pikir gitu kan. Ya apa salahnya gitu kalau misalkan masyarakat mau ngelindungin negaranya sendiri, tapi Mm-mm. juga tapi juga kadang gimana ya, sebagai manusia kan pasti ada hati nurani juga gitu, melihat Mm-mm. negara tetangga gitu kan India jadi separah itu pandeminya gitu. Mm-mm. Tapi ya balik lagi kalau misalkan kita masih mikir untuk menjaga negara kita, ya baiknya sih untuk apa ya, Di bersatu stop, untuk di stop untuk ah nggak datang lagi. iya Ya. Tidak dibolehin lagi ada penerbangan dari India. Ya intinya orang orang ya India tidak boleh datang ke Indonesia untuk sementara ini, kecuali warga negara Indonesia yang mau pulang dari India. betul. Oke, ada lagi yang perlu diutarakan? Saya rasa sih kalau dari sisi positifnya juga banyak, tapi sisi negatifnya juga banyak. Jadi masih 50-50 sih kalau dilihat, nggak bisa dilihat negatifnya aja gitu. Tapi juga sebenarnya kalau urusan masalah persatuan, masyarakat Indonesia tuh paling kenceng gitu masalah kayak gitu kalau menurut saya. Hmm, Karena ada hal yang diusik setitik aja pasti langsung pada nyerang gitu loh. Kayak apa ya, banyak sih kayak misalnya kan Kayak nonton bola. kontro kontroversi-kontroversi dari antara luar negeri sama dalam negeri itu kan banyak ya. iya, oke. Konfliknya juga banyak. Nah biasanya pada bersatu untuk kayak kalah jengking. Itu sih kalau yang saya lihat dari sisi sosial media. Jadi menurut kamu ini tentu saja kita ini di luar negeri, kebanyakan juga dari sosial media ya. Kita tidak berada di dalam negeri yang mengetahui kenyataan. Yang di dalam negeri saja belum tentu tahu kenyataan. Semuanya juga dari sosial media atau dari berita-berita ya. Jadi menurut Kanaya persatuan di Indonesia itu masih kuat. Masih. Masih. Oke. Masih. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, kembali ke Sapit. Pit, menurut kamu, Ya, Pak. menurut Sapit, apa yang harus dilakukan oleh kita semua, bangsa Indonesia, ya, untuk meningkatkan atau memperkukuh persatuan dan kesatuan? Ini sih Pak, menguatkan atau menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam diri sendiri, Pak. Itu udah cukup. Itu sudah cukup. 5 sila Pancasila. Di Itu semua di setiap orang Indonesia
ada itu aja Pak, udah cukup lah Pak. Iya, iya. Jadi menurut Sapit, orang Indonesia perlu memahami Pancasila, lalu kemudian mengamalkannya, ya. Jadi Pancasila perlu diperkuat lagi, penanaman nilai-nilainya ke seluruh bangsa Indonesia, begitu ya. Iya, seluruh bangsa Indonesia Pak. Baik itu nilai dasar, nilai instrumental, maupun Nilai, apa yang nilai terakhir? norma Ayo, nilai nilai norma. no, nilai nilai praksis, praksis ya. Ya, nilai praksis itu ya nilai praktek, nilai yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjutkan dulu. Latifah, menurut Latifah, apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia agar persatuan dan kesatuan ini lebih baik lagi? Oh, apa? Kayak ngajakin warga-warganya buat apa? Tapi ini lagi bulan puasa ya, jadi bukan apa, kalau misalnya kita lagi nge-corona gitu ya Pak, Ya, apa kalau dari setiap apa sih, RW atau ya gitu, kayak ngajakin gitu, apa, kayak buka bareng, terus ya pokoknya silaturahmi gitu. oh Kalau silaturahmi, ya memperbanyak itu silaturahmi antar apa ya, yang berbeda lah, ya di iya. kalangan rakyat Indonesia. Ya, yang beda Terus agama, yang beda suku, beda adat, etnis, ini sering dilakukan silaturahmi gitu ya. Ya, terus itu apa namanya, bantu anak-anak di apa namanya, tempat apa, panti di asuhan. panti asuhan ya, Hmm, bantu ya, samperin juga silaturahmi, terus gitu. oke, oke. Ada lagi? Oh, sudah dimatikan speakernya. Oke, lanjut ke April. Kalau Nevi langsung bisa menulis, Nevi nanti Bapak baca. Kalau Nevi langsung bisa nulis di kolom komen. Silakan April Dea. Apa yang? Pak, Ya, sebentar Pak. Maaf banget Pak. Ini apa, saya bentar lagi surau rumah saya kan ditutup jembatannya Pak, 12.40, 12.30 gitu. oke, Jadi saya harus oke, silakan. ini Ya, tempat. silakan. Nggak apa ya Pak? Yuk. Maaf banget Pak. Mm-mm. Yuk, assalamualaikum. Salam. Oke, April. Kembali ke April. Mana ini April nih? Iya Pak. Iya. Silakan April. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh bangsa Indonesia, oleh kita semua, agar persatuan dan kesatuan ini lebih kukuh? Yang pertama, mengurangi rasis. Rasis. Yang bagaimana itu contohnya itu? Memang di Indonesia masih ada rasisme. Oh masih. Contohnya gimana? Yang Ya, real aja. Contoh yang nyata yang masih ya, ada di Indonesia. kayak kulit gitu. Kulit, kenapa dengan kulit? Jadi kerupuk kulit gitu. Ya, kayak banding-bandingin orang hitam, orang putih, kayak gitu sih. Oh, gitu ya. Oke, Nah, apalagi? habis itu lagi. Aduh saya blank Pak. Oh, blank. Oke, kita ke sebelahnya, ke Yuyun. Yun. Halo Yun. Tidak bergerak lagi. Oke, ke Kanaya dulu lah. Kanaya, silakan. Menurut saya cukup apa ya, meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama aja sih, karena Mm-mm. apa ya, tanpa adanya rasa toleransi itu bisa orang yang bisa
jadi individualisme atau Mm-mm. masing-masing hidupnya, nggak ada Iya. rasa kebersamaan lagi, rasa persatuan kesatuan itu semakin memudar kalau individualisme itu udah tertanam di diri seseorang. Oke, sekarang Terus coba kemudian, sebentar, contohkan dulu di dalam hal apa di Indonesia yang perlu ditingkatkan rasa toleransinya. perbedaan agama sih kalau menurut Berbeda. saya. Misalnya. Jadi misalnya kalau yang saya tahu ya, kadang misalnya dari agama agama Kristen gitu ya. Di agama Iya. Kristen itu kan misalkan anjuran mereka itu yang apa ya, berbeda gitu loh dari umat muslim gitu. Ya. Tapi biasanya tuh orang muslim tuh maunya kayak apa ya, kayak kita tuh nggak boleh gitu, dalam Islam tuh gini 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 gitu. Sedangkan menurut agama lain kan ajarannya berbeda gitu ya. Gak Maksudnya cuma agama Kristen gitu. jangan Kayak memaksakan Hindu. kehendak gitu, jangan memaksakan kehendak ke orang yang lain agama gitu ya. Itu dari sisi keagamaan gitu kan. Agama ya. Tapi kalau dari sisi toleransi kayak gini, contoh ya, tetangga-tetangga gitu loh. Misalkan ada tetangganya yang kayak lagi kesusahan gitu ya. Iya. Sekarang sudah apa ya? Orang udah semakin dikit yang mau apa ya, mau tolong menolong gitu loh. Kalau misalnya di lingkungan saya sih. Iya. Nah, jadi kayak orang cuma nengok keluar doang, habis itu udah masuk lagi gitu. Nggak kayak antara nggak mau tahu dan nggak mau ikut campur gitu. Kayak gitu. Rasa toleransinya jadi semakin sedikit. Iya. Atau ya, gimana ya? Ya udahlah, nggak usah ikut campur urusan keluarga mereka, contohnya kayak gitu. Iya. Itu sih, Pak. Ya, Bapak jadi ingat kalimatmu yang terakhir itu ada kalimat begini. Rusaknya dunia ini bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik. Iya itu. Iya. Jadi orang-orang di sekitarmu tadi misalnya, ini orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Tetapi ada sesuatu yang tidak baik di sebelahnya. Dia diam. Dia berprinsip yang penting bukan aku, udah nggak usah ikut-ikut. Nah, akhirnya ya jadi semakin tidak karuan. Harusnya orang-orang baik ini berani turun tangan, memperbaiki keadaan. Jangan baik untuk dirinya sendiri. Ya, padahal itu juga menurut agama Islam, ya, kita itu juga harus saling mengingatkan, saling tolong menolong, ya, tidak boleh membiarkan orang lain begitu saja. Ya, orang yang berideologi liberal saja di Eropa dan Amerika, orang masih mau ringan tangan membantu begitu ya. Ya, kita yang berpancasila, terutama sila ke-1 dan sila ke-3 atau sila ke-2 juga peri kemanusiaan, itu kan semuanya menganjurkan untuk saling mengingatkan, saling tolong menolong. Tidak boleh lalu kemudian yang diingatkan, yang ditolong itu, lu udah nggak usah ngurusin aku lah, urus saja dirimu sendiri, belum tentu dirimu baik. Nah, kalau semua orang bilang seperti itu, apa jadinya negara kita ini kalau orang sudah nggak mau diingatkan, ya? Kalau akhirnya orang nggak mau mengingatkan karena yang diingatkan belum tentu mau, gitu. Kira-kira begitu ya? Iya, Pak. Oke, anak sekalian, kita hanya berempat ini jadinya, yang lain sudah pada mengundurkan diri. Kalian bisa langsung ke Gizi, lalu kemudian kalian mengerjakan apa yang seperti yang kita bicarakan tadi sebenarnya, tugas kalian itu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam upaya meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih Kanaya, April, lalu Pak. kemudian Nevi, terima kasih. Ya, tapi Bapak baca dulu. Ini ada tambahan dari Nevi nih. Menambah wawasan setiap individu dan saling peduli. Ya, betul, tadi sudah Bapak jelaskan. Tidak menerima berita yang belum pasti, menjunjung tinggi sikap sopan santun dan saling menghargai. Atau intinya memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang semuanya sudah ada di Pancasila. Kalau menurut Sapit tadi, ya udah pegang aja Pancasila.
gitu. Kalau bangsa Indonesia itu mau mengamalkan sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, maka persatuan dan kesatuan itu akan kuat kembali. Seperti ketika bangsa Indonesia 1908 ada Budi Utomo dan seterusnya, lalu kemudian ada Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya bisa merdeka. Itu karena adanya persatuan dan kesatuan. Maka persatuan dan kesatuan itu jangan sampai runtuh, ya, jangan sampai runtuh. Kita sebagai generasi pelaksana dari kemerdekaan ini yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri negara, kita harus terus mempertahankan dan memperjuangkan agar persatuan dan kesatuan ini semakin kukuh. Oke, terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.